Kalian tahu tidak tentang Kutub Selatan? Yup, faktanya sekitar 98% wilayah Kutub Selatan atau Antartika merupakan lapisan es. Tapi daerah ini tuh sebenarnya termasuk gurun loh. Tentu kita berpikir ketika mendengar kata gurun, pikiran kita akan langsung tertuju ke daerah Afrika ataupun Timur Tengah. Tapi gurun terluas dan terbesar di dunia itu yaitu benua Antartika, dengan luas mencapai 14,2 juta kilometer persegi loh. Nah, alasan Antartika disebut gurun adalah karena curah hujan di sana sangat sedikit, yaitu rata-rata hanya kurang dari 50 mm per tahun. Di sini kita akan menemukan banyak fakta unik tentang Kutub Selatan atau Antartika yang belum kita ketahui. Salah satunya adalah tentang jarang sekali adanya pesawat terbang yang melintas di Kutub Selatan. Bahkan penerbangan di area tersebut dianggap tidak biasa. Kira-kira alasannya apa ya? Mari kita telusuri. Pesawat yang tidak bisa melintas di Kutub Selatan. Kita semua tahu, pesawat terbang merupakan alat transportasi udara yang memudahkan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangkauan yang sangat jauh. Perjalanan menggunakan pesawat terbang juga dilakukan antar negara, bahkan antar benua. Tapi tahukah kalian, sebenarnya dari suatu negara ke Kutub Selatan atau benua Antartika termasuk sangat yang jarang terjadi. Alasannya karena ada aturan Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards atau ETOPS. ETOPS menentukan seberapa jauh jet atau pesawat bermesin ganda dapat terbang dari bandara ke tempat mereka mendarat. Saat ini, beberapa pesawat memiliki batas ETOPS 330 menit atau 5,5 jam dan 370 menit, lebih dari 6 jam. Nah, di Kutub Selatan tidak adanya rute subkutub yang bisa dilakukan oleh banyak penerbangan. Selain itu, tidak banyak terdapat bandara dan tempat yang aman untuk pendaratan pesawat terbang di sana. Faktanya, beberapa pesawat yang akan terbang ke Kutub Selatan harus mendarat ke atas lapisan es, sehingga dibutuhkan mesin dan kemampuan pesawat yang memadai. Nah, kalau begitu, apakah kita bisa berkunjung ke Kutub Selatan dengan pesawat? Oke, kita sudah menemukan jawabannya, mengapa pesawat terbang jarang melakukan perjalanan ke Kutub Selatan, yaitu alasannya adalah tentang keselamatan. Meski hanya sedikit perjalanan udara ke Kutub Selatan, banyak orang tetap bisa loh pergi ke sana untuk liburan dan penelitian. Sejak 2020 hingga saat ini, jumlah pengunjung yang bertamasya ke Kutub Selatan mencapai 70.000 orang lebih. Tapi sayangnya orang-orang yang berhasil sampai ke Kutub Selatan ini ternyata menimbulkan dampak yang buruk. Sejumlah orang-orang yang berkunjung ke Antartika menggunakan mesin berbahan bakar. Itu artinya setiap bahan bakar tersebut dibakar untuk menciptakan sebuah kehangatan dan menjalankan mesin. Maka akan ada asap berupa karbon dioksida yang mengudara ke atmosfer. Inilah yang disebut sebagai emisi karbon atau gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti bahan bakar fosil. Di Kutub Selatan atau Antartika, areanya terisolasi dan terhalang oleh angin sirkumpolar. Maka emisi karbon tentu saja berdampak langsung pada wilayah itu sendiri. Nah, jika ini terus dibiarkan, maka kondisi alam Kutub Selatan dapat mengalami gangguan, bahkan kerusakan untuk masa mendatang. Nah, jadi itulah sedikit fakta dan alasan mengapa pesawat sangat jarang untuk berkunjung ke Kutub Selatan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa.